sekarang ini kayaknya market nih cenderung boring ya bro ya untuk teman-teman semua. Mereka banyak yang apa namanya mungkin bosen harganya segitu aja. Tapi biasa market memang begitu ya, bosen sebentar tapi naiknya luar biasa terus ketinggalan semua. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas bro, mungkin dulu secara makro ya. Kita akan bahas secara makro dulu di mana Cina itu Alibaba kemarin sempat naik tinggi sekali ya. Jadi Alibaba itu akan jadi role penting di Cina untuk artificial intelligence bro. Sesuai yang kita bahas di Great Reset kemarin. Nah teman-teman buat yang mau nonton sisanya itu kita ada di dalam ya bro ya? Ya. Ada di dalam. Oke, kita mulai dari Bitcoin dulu bro. 96.000 bagaimana ini? Oke ya, kita lihat dulu ya tentang Bitcoin. Yang mana kalau kita ngomongin di weekly chart ya kita secara momentum belum kemana-mana ya. Dan kalau kita lihat daily chartnya ya per hari ini dapat red candle ya per sekarang. Tapi kalau kita ngomongin ya apakah trendline ini akan menahan atau tidak ya, hari ini kita akan melihat. Karena kalau kita lihat secara area saat ini Bitcoin memang ada di range low-nya ya. Kita ngomongin ini bisa kita highlight ya sebagai range low. Dan ya selama kita nggak going down ya below 90k ya kita masih ada continuation bro untuk potensi ya ke range high-nya di 106 ya 106. Jadi ya semoga ini trend line-nya bisa bouncing. Oke. Ini tapi kayaknya kenapa bro? Menurut lu mereka itu banyak yang bosen di area-area ini. Apa yang terjadi dengan market ini? Karena kalau kita lihat ya chartnya dari others ya, ini memang altcoin belum kemana-mana ya. Belum itu bukan berarti nggak bakal kemana-mana. Karena kalau kita lihat ya data ya ini kuning ini adalah halving. Kita selalu melihat rally ya altcoin itu kurang lebih 200-an hari setelah halving ya. Setelah kita melihat ya 200-an setelah halving kita udah sempat rally nih ya. Dimana others ini rally dari 190 billion ke 450 billion ya. Tapi ya belum signifikan dan kita dapat flash out di sini. Tapi jangan salah ya teman-teman, flash out itu juga sering terjadi. Karena sebelumnya ya kita juga udah dapat flash out juga nih ya. Tapi di sini di cycle 2021 itu kita ada rally lanjutan ya. Yang mana itu rally 133 hari ya sampai topnya 500 hari setelah halving. Jadi ini kita mungkin akan melihat ya price action altcoin yang konsolidasi dulu bro beberapa ya 100-an hari ke depan ya sebelum dia ada potensi ya parabolic rally sampai ya targetnya ya kita nggak ngerti ya seberapa tinggi ya, untuk others. Ini gue mau ngomongin sebelum kita ke outlook yang lain bro. Ada satu altcoin yang secara price action masih relatif kuat ya itu BNB bro. Kemarin CZ sempat posting ya, jadi banyak bull posting juga katanya ya. CZ itu kan katanya udah mau pensiun dari kripto, mau bikin Digital Academy. Ketika udah saatnya cuan dia balik lagi. BNB aktivitasnya kata CZ sih meningkat secara luar biasa bro. Dan kita bisa lihat secara price action juga salah satu yang paling kuat dibanding yang lain. Gimana? Menurut lo apakah 705 ini masih area yang ideal untuk kita berinvestasi dengan target ke 1000? Atau enggak? Karena dia bilang gini, pokoknya BNB lo kalau tahan 4 tahun itu masih bagus. Gimana? Ya, dia sales juga ya ke koin yang dia bikin sendiri ya. Jadi kalau kita lihat ya weekly chartnya BNB memang sekarang ada ya cenderung shift ya mendekati ke bearish order blocknya ya. Kalau kita tarik ya garisnya, kita tarik trend line-nya memang BNB ini masih sama ya. Dia flash out sampai low-nya di 525 tapi kemudian dia bounce back cepat ya ke area 700 yaitu menunjukkan a very good ya relative strength yang mana ya kita berharap skenario seperti ini untuk kita bisa melihat ya BNB 4 digit ya untuk cycle kali ini. Jadi so far so good ya di trend line-nya untuk BNB dan ya ada potensi continuation masih dengan chart seperti ini. Kalau kita dibawa turun dulu bro, retest ke 650. Saya rasa it's a very good area to buy ya teman-teman. Antri di 650 ya sebelum potensi run ke $1,000. Nah Solana di 193 ini ada
pergerakan yang gimana bro? Ini kayaknya orang juga banyak bosan bro di Solana. Mungkin selama seminggu sampai 2 minggu terakhir. Karena market tuh nggak kemana-mana. Mereka expect market tuh ada yang naik cepat, turunnya. Jadi presiden. Ya, justru malah sideways setelah itu. Ya, kita udah gambar di margin call sebelumnya ya, skenario Solana exactly. Kita bilang antri ke area 175. Ya, di sini kita konsolidasi dulu, oke, membentuk base yang kuat karena 175, 170 is a big and significant numbers ya. Kita juga bisa expect Solana ini rally lagi ke 300 ya, to the all time high zone ya, tapi nggak ada masalah ya kalau kita ke 175 dulu karena ya 170, 175 area load up ya, karena ya kita nggak mau going to the straight line ya, nggak mau parabolik karena kalau parabolik jatuhnya juga sakit juga, jadi kita wait and see dulu ya dengan keadaan di 170, 175. So far ini juga pattern yang bottoming dan kita belum yakin juga ini adalah topnya dari Solana. Karena sesuai dengan hitungan siklus Bitcoin, kripto itu harusnya topnya di akhir tahun ini ya. Karena kita menunggu executive order Donald Trump tentang kripto yang mana itu deadline-nya itu maksimal Mei. Jadi sesuai juga dengan timeline kita ya, kita sebut tadi di others ya. Ini mungkin ada chance bro, kita sampai Mei ya, nggak kemana-mana dulu ya. Tapi ya itu kan nggak masalah juga kalau kita in for the long run ya, kita manfaatin nih semua diskonnya ya dengan skenario others gini ya, dia bottoming di sini dan kemudian waktu di sini dia mengalami yang namanya parabolic run ya menjelang ya sampai akhir tahun 2025 ini. Jadi so far masih ada chance buat altcoin. Ya, ini ada pertanyaan bro, apakah jadi bear market di 2026? Gimana? Jadi akumulasi terus atau harus ngapain nih ketika kalau misalnya 2026 tuh terjadi justru bear market bro? Iya, kita nggak pernah nyaranin teman-teman untuk coba menjadi market timer ya, karena nobody can time the market. Tapi kalau teman-teman misalkan lihat dari perspektif jangka panjang, kalau kalian DCA Bitcoin lah dari bear market ya, per sekarang kalian masih gain 103,3%. Jadi apakah sekarang telat buat masuk kripto ya, kalau kalian percaya Bitcoin bakal ke 1 juta USD, ya nggak ada salahnya untuk mulai menabung Bitcoin. Even kalau kita mendekati top, ya, misalkan top beli, ya, kemudian dia OTW turun beli, ya kalau kita exposure-nya tahunan selama 3 tahun, ya gain 100% dalam 3 tahun, menurut saya juga not bad juga. Karena kalau kita lihat data dari DCA BTC ya ini menunjukkan ya bro, kalau ini no need a rocket science, kita hanya perlu kayak passion and conviction. Sabar ya bro ya. Nah ini ada pertanyaan. Cek itu orang-orang besar seperti Michael Saylor, Larry Fink dan lain-lain beli Bitcoin itu di over counter market atau OTC. Gimana cara orang-orang itu jaga harga? Jawabannya adalah mereka itu tidak menjaga harga karena mereka membeli ya. Michael Saylor membeli karena dia punya fiduciary duty sebagai pemegang saham di strategi ya. Sekarang gue hampir mau ngomong MicroStrategy lagi, udah lupa gue. Di strategi bahwa ya mandat dia dari shareholder adalah membeli Bitcoin dengan dia issue bonds keluar. Nah kalau Larry Fink kan dia membelikan ETF. ETF itu adalah simple ya teman-teman ya. Jadi lu ibaratnya nitip duitnya dia, lalu dia minta 0,25 ya. Simple, jadi sederhana. Nah betul pertanyaannya, apakah dia beli di OTC dan dia jaga harga? Enggak, jawabannya dia nggak butuh untuk jaga harga, kan dia cuma membeli. Nah tapi fakta menarik dari ini adalah lu benar bahwa mereka tuh belinya di over counter market. Jadi mereka tidak beli di exchange kayak kalian ya. Over counter market itu problemnya adalah barangnya setipis bro. Jadi yang punya barang di over counter market itu tidak banyak. Dan last gua cek bro, total global punya Bitcoin untuk OTC itu udah mau habis sebenarnya. Ya dan karena minernya juga ikutan beli dari OTC nih, busuk nih miner-minernya. Karena biasanya yang jualan di OTC itu miner bro yang pertama. Yang buka pasar di over counter market itu miner. Tapi sekarang miner ini banyak yang aneh ya bro, gue bilangnya ya. Karena mereka mungkin ngerasa nggak semenguntungkan itu. Contoh seperti Mara bro. Mara tuh udah nggak fokus mining, tapi fokus racing bonds juga sama persis kayak Saylor, menggunakan statusnya seperti saham publik dan membelikan Bitcoin dalam jumlah yang besar. Sebenarnya sama kayak zaman dulu orang ngutang buat beli properti bangun gedung, mirip banget. Dan ini tapi dilakukan di skala yang masif. Terus ibaratnya yang mau bikin betonnya udah nggak ada. Karena teman-teman jangan salah ya, teman-teman merasa bahwa involvement retail udah tinggi. Tapi kalau kita lihat datanya ya, ini retail investor ya itu volume itu yang paling rendah ya. Bahkan kita masih di negatif ya. Dimana ini menunjukkan apa? Retail ini demand-nya masih nggak ada. Mereka cenderung buang barang. Yang demand tinggi itu institusi.
ya. Setiap kali retail to demand-nya tinggi itu selalu top. Ya. Kita udah bisa melihat nih dari Maret 2024 ya top. Dan kemarin ya yang terjadi Desember 2024 retail demand sangat tinggi. Kemudian harga flush out ya. Kita lihat juga ya. Memang relatif flush out. Dan sekarang ya retail demand ini menuju positif lagi. Tapi kemarin itu udah negatif ya. Kemarin juga jadi bottom signal ya di bawah sini. Yang ya kita bahas juga ya, bottom Bitcoin di 90.000 dan akhirnya bouncing, dan sekarang masih belum dibawa kemana-mana. Volume di market sangat rendah, volume perpetual juga sangat rendah, dan ketika keadaan seperti ini sangat mudah sekali terjadi yang namanya false move dan teman-teman akhirnya kehilangan capital berharga yang mereka miliki. Jadi jangan sampai ya ketika market lagi tight range seperti ini kalian malah bet hard. Ini adalah waktu untuk kalian ya preserve capital dan jangan buang-buang duitnya.